Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Widya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 4 Universitas Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah, langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Lembaga Instrumen Keuangan Syariah yang dibimbing oleh dosen Bu Aslihah SEMM yang bertemakan tentang pasar keuangan syariah. Nah, langsung saja saya akan bahas tentang pengertian pasar uang. Nah, pasar uang ini merupakan tempat pertemuan antara pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit dana, di mana dananya ini berjangka pendek, yaitu dana berjangka waktu dari kurang dari 1 tahun. Pasar uang ini melayani banyak pihak seperti pemerintahan, bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Nah, pada pasar keuangan pada saat ini ataupun di negara ini maupun di negara lainnya, yaitu tidak lagi dibatasi dalam wilayah suatu negara saja, maupun uang ini berputar ke seluruh bagian dunia mencari investasi yang menawarkan expected return paling tinggi untuk suatu tingkat resiko tertentu sejalan dengan pesatnya perkembangan perdagangan dunia. Pertumbuhan dan perkembangan perdagangan internasional membutuhkan pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang. Lanjut, yaitu saya akan menjelaskan tentang instrumen pasar uang. Nah, di sini instrumen pasar uang ini memiliki banyak jenis ya teman-teman. Yang pertama, confirm bearing instrumen ataupun instant bearing. Semua instrumen pasar uang dalam model ini dikaitkan dengan pembayaran suku bunga. Ada jenis 3 confirm bearing instrumen yang digunakan dalam pasar uang. Yang pertama, money market deposit, creative of deposit, report agreement atau repo. Lanjut, yaitu money market deposit. Pada money market deposit ini dikenal dengan jenis instrumen yang tersedia pada pasar uang antar bank, yaitu fixed deposit atau notice atau call deposit. Defisit deposit yaitu tingkat suku bunga dan tanggal jatuh temponya telah disepakati pada waktu transaksi disetujui. Notice ataupun call deposit tadi yaitu tingkat suku bunga dan tanggal jatuh temponya ini dapat berubah-ubah bila diputuskan akan berakhir, maka dana tersebut berlaku efektif pada beberapa hari kemudian. Nah, lanjut yaitu creative deposit, yang dimana negotiable deposit ini yang didepositokan pada suatu bank ataupun institusi keuangan lainnya dengan jangka waktu tertentu dengan tingkat bunga yang telah diterima di muka. Lanjut yaitu repo atau purchase atau agreement, suatu perjanjian antara dua pihak yang salah satu pihaknya ini setuju untuk menjual instrumen pasar uang tersebut dengan sekaligus setuju untuk membeli kembali pada tanggal waktu tertentu. Lanjut yaitu con instrumen, yang dimana pasar uang ini dengan metode sama dengan bunga di muka, yaitu selisih dari harga instrumen pada waktu membeli dikurangi dengan nilai pada saat jatuh tempo. Ada 3 instrumen negotiable instrumen, yaitu tercing bill, bill of action, dan bankers agreement BA ataupun commercial paper CP atau CP. Nah, adapun instrumen pada pasar uang yang ada di Indonesia yaitu sertifikat Bank Indonesia ataupun SBI, surat berharga pasar uang ataupun SBPU, sertifikat deposito, commercial paper, call money, report agreement atau repo, bankers agreement, dan terus bilis. Nah, yang saya sebutkan di beberapa tadi yaitu instrumen pasar uang yang ada di Indonesia. Lanjut yaitu masuk ke dalam aplikasi sistem keuangan syariah pada pasar uang. Nah, sebelum membicarakan tentang aplikasi keuangan syariah ini pada pasar uang dipahami lebih baiknya terlebih dahulu kita pahami apa saja yang menyebabkan terlarangnya sebuah transaksi dan implikasi dalam pasar uang tersebut. Nah, di implikasinya dalam pasar uang ini yaitu transaksi pada objek yang haram, transaksi yang mengandung riba, dan transaksi yang mengandung penipuan atau gharar. Nah, saya jelaskan yang pertama yaitu transaksi pada objek yang haram ini adalah sebuah transaksi dilarang karena objek pada barang ataupun jasa
jasa ini ditransaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Dengan demikian, transaksi jual beli ini beli minuman keras dan daging babi adalah haram walaupun akad jual belinya sah. Oleh karena itu, bila ada transaksi pasar uang yang merupakan reputasinya dari barang atau jasa yang dilarang, maka transaksi tersebut termasuk dalam kategori dilarang. Lanjut, yaitu transaksi yang mengandung riba. Nah, segala jenis transaksi riba ini yakni menawarkan free reward, yaitu penentuan pendapatan yang berjumlah pasti di muka. Sudah jelas tidak diperbolehkan secara Islam, terutama jika jumlah pendapatan tersebut ditentukan oleh besaran pokok yang dimiliki, karena jelas masuk dalam kategori riba yang diharamkan. Lanjut, yaitu transaksi yang mengandung penipuan, gharar ataupun judi maisir. Transaksi yang mengandung penipuan gharar ini gharar, judi ataupun maisir, baik mengenal ataupun tidak ada objek akad, besar kecilnya jumlah maupun penyerahan objek akad tersebut. Gharar sangat terkait erat dengan adanya unsur judi ataupun gambling. Perjudian didefinisikan sebagai permainan dengan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lainnya sebagai akibat hasil permainan tersebut. Lanjut, yaitu di antara keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 3 Desan MUI nomor 9 tahun 2002 tentang pasar uang antara bank berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasar uang antar bank tidak dibenarkan menurut syariah pasar uang antar bank yang berdasarkan bunga. Yang kedua, yaitu pasar uang antar bank yang dibenarkan menurut syariat pasar uang antar bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, peserta pasar uang ini adalah yang pertama ada bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana, bank konvensional hanya sebagai pemilik dana. Akad yang dapat digunakan pada pasar uang antara bank berdasarkan prinsip syariah adalah mudharabah, musyarakah, qurad, wadiah, dan al-sarf. Pemindahan kepemilikan. Nah, lanjut, yaitu yang pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindahkan sekali saja. Nah, di sini saya akan menyimpulkan tentang pembahasan saya tadi, yaitu dalam pasar keuangan syariah ini merupakan mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen pada pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik untuk mengatasi persoalan kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas. Pasar uang syariah ini memungkinkan pelaku pasar uang menjalankan fungsi sebagaimana pada pasar uang konvensional dengan pengecualian bahwa instrumen yang digunakan memenuhi ketentuan syariat Islam. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Widya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 4 Universitas Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah, langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Lembaga Instrumen Keuangan Syariah yang dibimbing oleh dosen Bu Aslihah SEMM yang bertemakan tentang pasar keuangan syariah. Nah, langsung saja saya akan bahas tentang pengertian pasar uang. Nah, pasar uang ini merupakan tempat pertemuan antara pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit dana, di mana dananya ini berjangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Pasar uang ini melayani banyak pihak seperti pemerintahan, bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Nah, pada pasar keuangan pada saat ini ataupun di negara ini maupun di negara lainnya, yaitu tidak lagi dibatasi dalam wilayah suatu negara saja, maupun uang ini berputar ke seluruh bagian dunia mencari investasi yang menawarkan expected return paling tinggi untuk suatu tingkat resiko tertentu. Sejalan dengan pesatnya perkembangan perdagangan dunia, pertumbuhan dan perkembangan perdagangan internasional membutuhkan pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang. Lanjut, yaitu
saya akan menjelaskan tentang instrumen pasar uang. Nah, di sini instrumen pasar uang ini memiliki banyak jenis ya teman-teman. Yang pertama, compound bearing instrument ataupun instant bearing. Semua instrumen pasar uang dalam model ini dikaitkan dengan pembayaran suku bunga. Ada jenis 3 compound bearing instrumen yang digunakan dalam pasar uang. Yang pertama, money market deposit, creative of deposit, repo agreement atau repo. Lanjut yaitu money market deposit. Pada money market deposit ini dikenal dengan jenis instrumen yang tersedia pada pasar uang antar bank, yaitu fixed deposit atau notice atau call deposit. Defisit deposit yaitu tingkat suku bunga dan tanggal jatuh temponya telah disepakati pada waktu transaksi disetujui. Notice ataupun call deposit tadi yaitu tingkat suku bunga dan tanggal jatuh temponya ini dapat berubah-ubah. Bila diputuskan akan berakhir, maka dana tersebut berlaku efektif pada beberapa hari kemudian. Nah, lanjut yaitu creative deposit, yang dimana negotiable deposit ini yang didepositokan pada suatu bank ataupun institusi keuangan lainnya dengan jangka waktu tertentu dengan tingkat bunga yang telah diterima di muka. Lanjut yaitu repo atau purchase atau agreement, suatu perjanjian antara dua pihak yang salah satu pihaknya ini setuju untuk menjual instrumen pasar uang tersebut dengan sekaligus setuju untuk membeli kembali pada tanggal waktu tertentu. Lanjut yaitu count instrumen, yang dimana pasar uang ini dengan metode sama dengan bunga di muka, yaitu selisih dari harga instrumen pada waktu membeli dikurangi dengan nilai pada saat jatuh tempo. Ada 3 instrumen negotiable instrumen yaitu tercing bill, bill of action, dan bankers agreement BA ataupun commercial paper CP atau CP. Nah, adapun instrumen pada pasar uang yang ada di Indonesia yaitu sertifikat Bank Indonesia ataupun SBI, surat berharga pasar uang ataupun SBPU, sertifikat deposito, commercial paper, call money, deposit agreement atau repo, bankers agreement, dan terus bilis. Nah, yang saya sebutkan di beberapa tadi yaitu instrumen pasar uang yang ada di Indonesia. Lanjut yaitu masuk ke dalam aplikasi sistem keuangan syariah pada pasar uang. Nah, sebelum membicarakan tentang aplikasi keuangan syariah ini pada pasar uang dipahami lebih baiknya terlebih dahulu kita pahami apa saja yang menyebabkan terlarangnya sebuah transaksi dan implikasi dalam pasar uang tersebut. Nah, di implikasinya dalam pasar uang ini yaitu transaksi pada objek yang haram, transaksi yang mengandung riba, dan transaksi yang mengandung penipuan atau gharar. Nah, saya jelaskan yang pertama yaitu transaksi pada objek yang haram ini adalah sebuah transaksi dilarang karena objek pada barang ataupun jasa ini ditransaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Dengan demikian, transaksi jual beli ini beli minuman keras dan daging babi adalah haram walaupun akad jual belinya sah. Oleh karena itu, bila ada transaksi pasar uang yang merupakan reputasinya dari barang atau jasa yang dilarang, maka transaksi tersebut termasuk dalam kategori dilarang. Lanjut yaitu transaksi yang mengandung riba. Nah, segala jenis transaksi riba ini yakni menawarkan fixed reward, yaitu penentuan pendapatan yang berjumlah pasti di muka. Sudah jelas tidak diperbolehkan secara Islam, terutama jika jumlah pendapatan tersebut ditentukan oleh besaran pokok yang dimiliki karena jelas masuk dalam kategori riba yang diharamkan. Lanjut yaitu transaksi yang mengandung penipuan, gharar ataupun judi maisir. Transaksi yang mengandung penipuan, gharar ini gharar, judi ataupun maisir baik mengenal ataupun tidak ada objek akad, besar kecilnya jumlah maupun penyerahan objek akad tersebut. Gharar sangat terkait erat dengan adanya unsur judi ataupun gambling. Perjudian didefinisikan sebagai permainan dengan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lainnya sebagai akibat hasil permainan tersebut. Lanjut yaitu di antara keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 3 Desan MUI
Nomor 9 tahun 2002 tentang pasar uang antara bank berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasar uang antara bank tidak dibenarkan menurut syariah pasar uang antar bank yang berdasarkan bunga. Yang kedua, yaitu pasar uang antar bank yang dibenarkan menurut syariat pasar uang antar bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, peserta pasar uang ini adalah yang pertama ada bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana, bank konvensional hanya sebagai pemilik dana. Akad yang dapat digunakan pada pasar uang antara bank berdasarkan prinsip syariah adalah mudharabah, musyarakah, qurad, wadiah, dan al-sarf. Pemindahan kepemilikan, nah lanjut yaitu yang pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindahkan sekali saja. Nah, di sini saya akan menyimpulkan tentang pembahasan saya tadi, yaitu dalam pasar keuangan syariah ini merupakan mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen pada pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik untuk mengatasi persoalan kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas. Pasar uang syariah ini memungkinkan pelaku pasar uang menjalankan fungsi sebagaimana pada pasar uang konvensional dengan pengecualian bahwa instrumen yang digunakan memenuhi ketentuan syariat Islam. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.